Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas ciri-ciri desa. Teman-teman, masih ingat dengan orang ini? Ia adalah Ferdi Kletser, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman dengan teorinya yaitu fisis determinis yang menyatakan bahwa alam atau unsur fisik akan menentukan kehidupan manusia. Apakah itu terbukti dan terjadi di desa? Coba kita buktikan yuk teman-teman. Tapi lewat apa ya caranya? Oh iya, lihat aja ciri-cirinya. Ciri-ciri desa ini banyak sekali loh teman-teman. Yuk kita lihat. Dalam menentukan suatu wilayah, termasuk sebuah desa atau bukan, teman-teman bisa lihat itu dari ciri-cirinya. Ciri-ciri desa ini banyak sekali loh. Namun, agar mudah memahaminya, teman-teman dapat membaginya menjadi dua bagian. Kira-kira apa saja ya? Bayangkan kalian lagi ada di sebuah desa. Nah, ketika kalian lihat dari sekitar desa tersebut, tata guna dan pemanfaatan lahannya lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini terbukti dengan adanya sawah ataupun ladang di desa. Lalu teman-teman bisa lihat, kalau di desa budaya pertaniannya masih sangat tergantung pada alam. Jadi, tiap-tiap desa akan beda budaya pertaniannya karena fenomena alamnya pun berbeda. Seperti pertanian sawah yang sangat tergantung pada musim, atau pertanian lahan basah yang sangat tergantung pada jenis tanah. Begitu ya teman-teman. Selain itu, kebiasaan yang terdapat di desa masih sangat tradisional dan tergantung pada alam. Contohnya, untuk desa dengan mata pencaharian pertanian, mereka tidak akan melanjutkan perjalanan dan pekerjaan mereka bila senja telah tiba. Karena mereka percaya bahwa senja itu waktu mereka untuk beristirahat dan menghentikan aktivitas pekerjaannya. Selain itu, desa juga memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayahnya yang sangat luas, atau bisa disebut mainland, rasio dengan kategori rendah. Wah, ini ternyata yang membuat desa nyaman untuk menenangkan diri dari rupiku keramaian. Oh iya, pola pemukiman di desa juga akan mengikuti morfologi yang ada di desa tersebut. Seperti desa yang ada di pesisir pantai. Maka pola pemukimannya akan memanjang, mengikuti garis pantai. Dari semua faktor yang disebutkan tadi, itu merupakan ciri fisik desa. Intinya, bila mana ciri tersebut menitik beratkan pada kondisi alam serta geografisnya, maka itu adalah ciri fisik desa. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, masih ada ciri-ciri berikutnya loh. Teman-teman pernah heran gak sama homogenitas yang ada di desa? Mau itu bidang pekerjaan, agama, hingga budaya. Rata-rata sama, padahal Indonesia itu beragam ya. Ternyata ini dilatar belakangi oleh estafet aspek-aspek tersebut dari nenek moyang mereka. Jadi rata-rata penduduk desa akan homogen dalam aspek-aspek tersebut. Lalu teman-teman, pernah dengar gak kalau di desa sistem gotong royongnya sangat kental sekali? Teman-teman bisa buktikan itu. Kalau salah satu penduduk desa akan membangun rumah atau akan mengadakan hajatan pesta pernikahan, maka semua unsur desa akan turun tangan. Ini disebabkan karena hubungan semua masyarakat desa lebih intim dan berlandaskan pada ikatan batin, atau bisa disebut paguyuban. Di desa juga terdapat hukum berlaku pada masyarakatnya. Namun, hukum ini bersifat informal atau hukum tidak resmi. Biasanya terbentuk kompensasi yang ditentukan oleh tokoh masyarakat setempat. Nah teman-teman, pola pikir masyarakat desa cenderung tradisional yang mengacu pada kepercayaan nenek moyang mereka. Ini masih terlihat dari banyaknya desa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi modern karena masih dipengaruhi oleh pola pikir dari nenek moyangnya yang masih sangat melekat. Lalu, kontrol sosial yang terdapat di desa
masih dilakukan secara informal oleh masyarakat dan mengacu pada nilai serta norma yang berlaku. Teman-teman, dari semua faktor yang kakak sebutkan tadi, itu adalah ciri sosial desa. Ciri sosial ini lebih menitik beratkan pada kondisi masyarakat di desa tersebut. Berbeda dengan ciri fisik yang lebih menitik beratkan pada faktor alam. Itu tadi sebagian ciri sosial yang dapat kita temui di desa. Lalu pada dasarnya, desa akan melanjutkan kehidupannya mengalir seperti air, karena mereka lebih menyesuaikan dirinya pada alam. Ini membuktikan teori fisis determinis dari Friedrich Lessing yang mengatakan bahwa alam atau kehidupan fisik akan mengendalikan kehidupan manusia. Ternyata ini terbukti ya teman-teman. Nah, dari semua penjelasan tadi, apakah teman-teman dapat pikirkan faktor-faktor lain yang dapat menggambarkan faktor-faktor alam atau sosial yang ada di daerah kalian? Oke teman-teman, itu ciri-ciri desa, baik ciri fisik ataupun sosialnya. Ciri-ciri ini menjadi acuan kita untuk membedakan suatu wilayah, termasuk desa ataupun bukan. Nah, ada hal unik lagi nih di desa. Mengapa ya pemukiman di desa dibangun mengikuti bentang alam tertentu, seperti sungai atau pantai? Tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa.